Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Kak Tufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tufa, Bapak Punten hari ini dalam rangka memenuhi tugas video saya untuk memenuhi tugas modul 3B1 dalam minta waktunya untuk wawancara mengenai kasus di 5 etika Pak. Pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak Tufa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini? Terima kasih Bu Ida. Selamat datang di SDN 3 Jambi. Pada kesempatan ini dalam dilema etika, kemudian kita berbicara kasus yang benar melawan benar. Ini kan kita perlu mengkaji secara detail tentang kasus ini. Ya, keputusan ini memang agak berat karena harus memutuskan sesuatu yang semuanya untung. Kita perlu adanya kajian-kajian yang dalam selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menguntungkan dan mengandung nilai prinsip. Terima kasih Bunda, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada intinya kasus benar melawan benar ini harus kita selesaikan dengan baik. Jadi tidak ada yang dirugikan tadi. Sehingga saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan ini, kemudian setelah diidentifikasi saya mengumpulkan guru, kemudian menguji kebenaran dan benar ini, dan keputusan ini ya sebenarnya harus tidak ada yang dirugikan, dan keputusan ini berpihak pada siswa. Yang menguntungkan untuk yang lebih banyak Ya, yang lebih banyak. Saya yakin ini dengan kerjasama dengan sekolah, baik guru maupun ada keputusan yang baik. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil atau Bapak lakukan selama ini? Yang pertama ini permasalahannya apa? Ya, masalah ini kita temukan, kemudian kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, lalu kita berdiskusi untuk permasalahan ini bagaimana solusinya. Ya, jangan sementara, usaha sementara diuji, kemudian baru diputuskan langkah-langkah sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Antara benar dan benar ini kan semuanya baik, mana yang lebih baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan dan Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini yang paling efektif adalah kita fokus kepada permasalahan ini, sehingga fokus kita mendalami permasalahan ini, kita bisa melakukan sebuah kebijakan yang baik dan melibatkan bagi guru, yang jadi masalahnya kecil itu bisa diselesaikan saat itu juga. Fokus pada efektivitas juga. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yang pertama ini kasus benar melawan benar itu ya harus mana yang lebih benar dan manfaatnya itu lebih banyak. Ya, dalam mengambil keputusan itu ya mana yang manfaatnya lebih banyak, kemudian manfaatnya yang kurang, jadi yang terbaik. Lalu ini Pak, apakah selama ini Pak Bapak memiliki jadwal tertentu atau setiap ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau permasalahan itu bisa diselesaikan waktu ya, langsung kita selesaikan. Kalau masalahnya yang besar ya melibatkan ya saya jadikan di kemudian hari, karena keputusan ini juga harus diambil yang terbaik juga, kita tidak menambah. Itu kita dilema etika. Kalau rujukan moral dan antara baik dan benar pasti kita ambil yang terbaik. Lalu Pak,
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Pak Topa dalam mengambil keputusan kasus-kasus di Bali? Dalam kasus ini tokoh-tokoh adalah ya, guru kelas, guru yang ada di sekolah ini, yang pendidikan, yang nanti ini sangat berperan dalam mengambil keputusan, karena saya dalam mengambil keputusan kita melibatkan Yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil oleh Bapak, dan pengalaman yang Bapak diambil dalam mengambil keputusan di kita? terima kasih. Jadi dengan adanya kasus-kasus ini yang jelas ini menambah kematangan, menambah kedewasaan, menambah kebijaksanaan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Semakin banyak masalah, kemudian semakin banyak kita selesaikan, ini menambah kedewasaan saya, kebijaksanaan saya dalam melakukan sebuah keputusan. Jadi kesimpulannya nih Pak, dengan adanya kasus-kasus ataupun dilema-dilema yang kita hadapi, semakin membuat kita bijaksana dan matang ya. Semakin banyak permasalahan dan kita bisa menyelesaikan, semakin mantap dalam langkah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Brida. Pripun kabarnya Bu Ratna? Alhamdulillah sehat selalu. Dan bagaimana Bu kabarnya dengan? Kula saya alhamdulillah pangapunten nggih Bu, pagi ini saya mengganggu waktunya Bu Ratna dalam rangka memenuhi tugas CGP saya yaitu modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah. Dalam kesini untuk meminta waktu Bu Ratna dalam akan mengajukan beberapa pertanyaan. Berkenan Bu Ratna ya? Nggih, siap. Terima kasih Brida. Semoga semua kegiatan panjenengan juga dilancarkan. Terima kasih. Ya Bu Ratna, ini mengenai dilema etika Bu Ratna. Selalu kepala sekolah, pernahkah Ibu Ratna menjumpai atau mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika di lembaga yang dipimpin? Baik Brida, untuk kasus dilema etika yang terjadi di lembaga yang saya pimpin, tentu kita sebagai kepala sekolah dan juga guru pasti menghadapi hal-hal terkait dengan dilema etika, di mana jenis kasus yang dihadapi itu juga ada yang cukup mudah dan juga ada yang cukup sulit demikian. Jika kasus dilema etika itu keduanya posisi sama-sama benar dan juga kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan bahwa itu merupakan tuntutan moral seperti itu. Selanjutnya nih Bu Ratna, bagaimana Bu Ratna menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Ratna. Baik, untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya atau muatan kepentingannya, apakah juga kepentingan pribadinya, kelompok, dan juga kesetiaan, kebenaran ataupun kejujuran, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Tentu saya juga harus mempertimbangkan semua itu bagaimana dengan dampak dan juga apa yang akan ditimbulkan selanjutnya dalam mengambil keputusan. Jadi mempertimbangkan dampaknya untuk komunitas yang ada di lingkungan sekolah Bu Ratna ya. Lalu nih Bu Ratna, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang diambil Bu Ratna selama ini? Baik, selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat apakah kasus itu bersinggungan dengan hal apa, kemudian jadi kita
nilai-nilai apa yang bertentangan seperti itu. Selain itu juga siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, dan yang ketiga juga melakukan pengumpulan data berupa fakta kejadian apa atau yang sebenarnya terjadi seperti itu. Kami juga menganalisa dengan paradigma apa yang terjadi. Nah, setelah tahu fakta-fakta tersebut tentang kebenarannya, terus bagaimana selanjutnya, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan juga bisa diterima oleh semua pihak. Jadi mempertimbangkan seluruh aspek di Bu Ratna sebelum mengambil keputusannya. Betul. Lalu ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ratna anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika, kategori efektif menurut saya ya beda ya. Jika keputusan itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu beda. Mungkin beberapa. Lalu ini Bu, apakah Bu Ratna selama ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika, atau misalkan Bu Ratna suatu saat menemukan kasus langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Kalau di sekolah saya Bu terkait dengan jadwal, karena kasus-kasus dilema etika ini termasuk kasus yang perlu dianalisa dan tidak semuanya setiap hari kita menemukan kasus, jadi jadwal itu tidak bisa dipastikan setiap hari seperti itu, tapi jika itu memungkinkan maka jadwal bisa dibuat untuk bagaimana kita menyelesaikan secara bersama-sama. Berarti yang perlu dilihat juga maupun masalahnya maupun dilemanya. Lalu nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ratna dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tergantung dengan masalah yang dihadapi ya Bu. Kadang-kadang kita tentu tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu juga membutuhkan keterlibatan guru-guru yang ada di lembaga, misalnya di lembaga saya, dan juga apabila itu tidak menyelesaikan masalah, kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain juga, misalnya yang terkait dengan masalah yang kita hadapi, misalnya ada guru BK ataupun dari lembaga lain ya, sharing. iya Bu, bisa saja seperti itu. Bahkan juga kita kadang-kadang melibatkan orang tua siswa dan juga pengawas sekolah ataupun juga pihak-pihak mitra sekolah yang ada di lembaga saya. Lalu ini Bu, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Ratna tadi, adakah pelajaran yang dapat diambil oleh Bu Ratna dalam mengambil keputusan dilema etika? Tentu saja dalam setiap pengambilan keputusan ataupun kejadian apapun ya tentu ada banyak sekali pembelajaran yang kita dapat, khususnya saya sebagai kepala sekolah. Yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang, dipikirkan masa-masa seperti itu. Apakah kasus yang kita temukan itu termasuk dilema etika ataupun kejujuran. Kemudian jika memang ada kasus yang memang harus segera mungkin diselesaikan, maka apakah saya bisa memutuskan sendiri atau tidak bisa diputuskan bersama-sama. Tentu kita juga butuh kerjasama dengan kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah saya. Terus selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya juga memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak di keluarga. Saya merasanya dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ratna, ada banyak hal yang saya pelajari dari Bu Ratna. Semoga saya dapat menyerap ilmu dari Bu Ratna dengan baik, dan kedepannya kita sekarang Ibu, misalkan saya membutuhkan sharing dengan Bu Ratna lagi, mohon tidak keberatan, saya belajar banyak dari Bu Ratna. Sama-sama Bida, saya juga demikian loh ya. Saling sharing gitu. Kalau misalnya ada apa
banyak atas waktunya. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses